Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvira Putri Juwita, NIM 14014192005, ingin menjelaskan tentang Project Based Learning berbasis e-learning. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu berisi mengenai pengertian model pembelajaran Project Based Learning, karakteristik pembelajaran Project Based Learning, lalu ada kelebihan dan kelemahan pembelajaran Project Based Learning, penerapan model pembelajaran Project Based Learning, dan yang terakhir penerapan Project Based Learning berbasis e-learning. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian model pembelajaran Project Based Learning. Apa sih Project Based Learning itu? Project Based Learning merupakan metode yang menggunakan teknik dengan memberikan inovasi dalam seni pengajaran. Peran guru dalam metode ini yaitu sebagai fasilitator yang memberikan fasilitas terhadap siswa ketika mengajukan pertanyaan mengenai teori serta memberikan motivasi kepada siswa supaya aktif dalam pengajaran. Model pembelajaran Project Based Learning ini seringkali disebut dengan metode pengajaran yang menggunakan persoalan masalah dalam sistemnya dengan tujuan untuk mempermudah siswa dalam proses pemahaman serta penyerapan teori yang diberikan. Nah, model tersebut menggunakan pendekatan kontekstual serta menumbuhkan keahlian siswa dalam berpikir kritis, sehingga mampu mempertimbangkan keputusan yang paling baik yang diambil sebagai solusi penyelesaian dalam permasalahan yang diterima. Selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik model pembelajaran Project Based Learning. Teori yang pertama dikemukakan oleh Utami, Virosalia, dan Indri pada tahun 2018 halaman 541 sampai dengan 552 yang mengatakan bahwa karakteristik model Project Based Learning yaitu guru hanya sebagai fasilitator dan mengevaluasi produk hasil kerja. Lalu menggunakan proyek sebagai media pembelajaran. Menggunakan masalah yang ada pada kehidupan sehari-hari siswa sebagai langkah awal pembelajaran. Lalu menekankan pembelajaran kontekstual. Dan yang terakhir, menciptakan suatu produk sederhana sebagai hasil pembelajaran proyek. Teori yang kedua dikemukakan oleh Wulandari dan Misbahul pada tahun 2018 halaman 793 yang menyatakan bahwa karakteristik model Project Based Learning yaitu yang pertama, membuat tugas-tugas kompleks berdasarkan pernyataan dan permasalahan yang diberikan oleh guru. Menuntut siswa untuk merancang proyek, memecahkan masalah, membuat keputusan, dan melakukan investigasi. Lalu menuntut siswa untuk bekerja dan belajar secara mandiri. Yang keempat, melibatkan siswa dalam kegiatan pemecahan masalah. Dan yang terakhir, pada akhir pembelajaran, siswa diharuskan menampilkan sebuah produk sebagai hasil pembelajaran proyek. Dari beberapa penuturan ahli, maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik dari Project Based Learning ini yaitu menggunakan proyek sebagai media pembelajaran. Yang kedua, mengawali pembelajaran dengan sebuah pertanyaan dan masalah yang nyata yang berkaitan dengan kehidupan siswa. Yang ketiga yaitu melibatkan siswa secara langsung dalam pembelajaran untuk mengatasi permasalahan. Yang keempat, siswa melakukan kegiatan kerja proyek secara individu atau kelompok. Yang kelima, siswa melakukan pekerjaan dan pembelajaran secara mandiri. Yang keenam, menghasilkan sebuah produk sebagai hasil dan pembelajaran proyek. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dalam penerapan Project Based Learning. Yang pertama kita akan membahas mengenai kelebihan. Yang pertama yaitu ada kelebihan dari penerapan Project Based Learning, yaitu increased motivation atau pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar. Yang kedua ada increased problem solving ability, yaitu beberapa sumber mendeskripsikan bahwa lingkungan belajar pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan kemampuan memecahkan masalah dan membuat siswa lebih aktif berhasil memecahkan problem-problem yang bersifat kompleks. Yang ketiga yaitu improve library research skills, karena pembelajaran berbasis proyek mempersyaratkan siswa harus mampu secara cepat memperoleh informasi melalui sumber-sumber informasi,
maka keterampilan siswa untuk mencari dan mendapatkan informasi akan meningkat. Yang keempat yaitu increase collaboration. Pentingnya kerja kelompok dalam proyek memerlukan siswa mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Dan yang terakhir yaitu increase resource management skills, yaitu pembelajaran berbasis proyek yang diimplementasikan secara baik, memberikan kepada siswa pembelajaran dan praktik dalam mengorganisasikan proyek, dan membuat alokasi waktu serta sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kekurangan model pembelajaran project-based learning. Yang pertama yaitu memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua yaitu membutuhkan biaya yang cukup banyak. Yang ketiga, banyak guru yang merasa nyaman dengan kelas tradisional, yaitu di mana guru memegang peran utama di kelas. Yang keempat yaitu peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Dan yang kelima yaitu ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok. Selanjutnya yaitu ada penerapan model pembelajaran project-based learning. Yang pertama, topik atau materi harus bersifat kontekstual dan mudah didesain sebagai sebuah proyek. Yang kedua, peserta didik tidak digiring untuk menghasilkan satu proyek saja. Tiga, proyek tidak harus selesai dalam satu pertemuan, yang artinya bisa diselesaikan dalam 3-4 pertemuan. Yang keempat, proyek merupakan bentuk pemecahan masalah. Yang kelima, bahan, alat, dan media yang dibutuhkan untuk membuat proyek diusahakan tersedia di lingkungan sekitar, sehingga tidak menyulitkan siswa dalam menyelesaikan tugasnya. Dan yang terakhir yaitu penilaian autentik, menekankan kemampuan merancang, menerapkan, menemukan, dan menyampaikan produknya kepada orang lain. Selanjutnya kita akan membahas mengenai model pembelajaran project-based learning berbasis e-learning. Model project-based learning berbasis e-learning ini merupakan sebuah model pembelajaran yang mengkombinasikan belajar secara face-to-face dan online, yang lebih menekankan adanya proyek berbasis online. Selain itu, model ini memiliki unsur untuk saling terkoneksi yang bersifat multi-arah. Kemudian, adanya sumber belajar digital yang luas seperti YouTube, PPT, Google, dan lain-lain yang dapat diakses secara fleksibel tanpa batas waktu dan tempat. Serta di dalamnya juga memuat unsur berkolaborasi melalui diskusi secara online dan membuat proyek berkelompok yang kreatif, inovatif, dan relevan dengan industri. Penerapan model pembelajaran PJBL dapat menggunakan berbagai media seperti Zoom Meeting, Google Meet, Google Classroom, dan Edmodo. Selanjutnya itu penerapan project-based learning berbasis e-learning. Yang pertama yaitu orientasi dan motivasi, di mana guru menyampaikan proses pembelajaran agar jelas kapan belajar online, face-to-face, tujuan pembelajaran, apa saja yang akan dipelajari, dan memberikan motivasi-motivasi. Langkah kedua yaitu perencanaan dan penjadwalan proyek. Hal ini dilakukan agar perencanaan dan jadwal proyek jelas dan tersistematis dalam mengerjakan proyek dan mencapai tujuan membuat proyek yang baik. Berikutnya yaitu penugasan dan pengawasan proyek secara online. Dengan monitoring proyek secara online, guru dapat mengawasi sejauh mana perkembangan proyek yang dibuat oleh siswa, dan siswa dapat mendiskusikan secara online apa saja kendala yang dialami saat membuat proyek tersebut. Langkah selanjutnya yaitu presentasi proyek. Merupakan langkah pembelajaran di mana pada langkah ini siswa mempresentasikan hasil proyek yang telah dibuat secara berkelompok, dan pada tahap ini siswa wajib membuat laporan dan mempresentasikan hasil proyeknya, serta presentasi proyek dapat dilakukan secara online dan face-to-face. Langkah kelima yaitu evaluasi. Evaluasi ini dilakukan untuk melihat hasil kerja proyek. Dan langkah yang terakhir adalah reward. Pada tahap ini merupakan novelty dari peneliti. Alasannya yaitu agar siswa termotivasi dalam belajar dan termotivasi dalam menghasilkan produk yang kreatif dan inovatif. Kesimpulan dari materi ini yaitu pengembangan model project-based learning berbasis online menghasilkan model pembelajaran yang efektif,
di mana siswa mendapatkan pengalaman belajar sekaligus mengerjakan proyek yang disesuaikan kebutuhan industri untuk menghasilkan sebuah produk. Model project-based learning berbasis online juga relevan dengan dunia industri dan revolusi industri 4.0. Model project-based learning berbasis online dapat meningkatkan pemahaman guru dan siswa dalam menerapkan model pembelajaran yang relevan antara sekolah dengan dunia industri. Maka dari itu, sekolah perlu memfasilitasi dengan memberikan pemahaman kepada guru dan siswa mengenai pentingnya penggunaan model pembelajaran. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.